Halo semua, selamat datang di channel Kimiaverse. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal Olimpiade bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2016. OSK Kimia tahun 2016 terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan juga 4 esai. Di video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu, larutan kalium permanganat direaksikan dengan kalium oksalat dalam suasana basa menghasilkan mangan oksida dan karbon dioksida. Maka, koefisien kalium permanganat dan kalium oksalat setelah reaksi setara yaitu, soal ini masuk ke dalam materi redoks lanjutan yang dipelajari di kelas 3 SMA. Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks, kita perlu tahu terlebih dahulu mana zat yang mengalami reduksi dan mana zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami reduksi adalah Mn, di mana awalnya pada ion MnO4- memiliki bilox plus 7, lalu turun menjadi plus 4 ketika bereaksi menjadi MnO2. Lalu, karena pada soal diketahui dalam suasana basa, maka kita perlu menggunakan cara pada kondisi basa, yaitu reaksi yang mempunyai kelebihan oksigen akan ditambahkan H2O sebanyak kelebihannya, dan di arah sebaliknya ditambahkan OH- sebanyak kekurangan oksigen dan hidrogennya. Pada reaksi ini, reaktannya kelebihan 2 oksigen, maka pada reaktan ditambahkan 2 H2O. Lalu akibat penambahan 2 H2O, produk menjadi kekurangan 4 oksigen dan 4 hidrogen. Maka dari itu, produk ditambahkan 4 OH- untuk menyetarakannya. Akibat penambahan 4 OH-, muatan produk menjadi -4, sedangkan muatan reaktan menjadi -1. Oleh karena itu, pada reaktan ditambahkan 3 elektron untuk menyamakan muatan reaktan dan produk supaya sama-sama -4. Selanjutnya kita ke reaksi oksidasi. Pada reaksi ini, karbon mengalami oksidasi di mana awalnya memiliki bilox plus 3, kemudian berubah menjadi plus 4. Kemudian, karena karbon pada reaktan berjumlah 2 sedangkan karbon pada produk berjumlah 1, maka ditambahkan koefisien menjadi 2 untuk produk supaya keduanya sama-sama memiliki 2 karbon. Akibat penambahan koefisien pada karbon, oksigen pada reaktan dan produk menjadi sama, sehingga sudah tidak perlu ditambahkan H2O ataupun OH-. Terakhir, muatan pada reaktan berjumlah -2, sedangkan pada produk berjumlah 0. Oleh karena itu, pada produk ditambahkan 2 elektron supaya keduanya memiliki muatan -2. Kemudian, kita jumlahkan kedua reaksi antara reduksi dan oksidasi dengan cara menyamakan jumlah elektronnya. Karena pada reduksi terdapat 3 elektron, sedangkan pada oksidasi terdapat 2 elektron, maka untuk menyamakannya, reaksi pada reduksi harus dikali 2, sedangkan reaksi pada oksidasi harus dikali 3. Dengan demikian, reaksinya menjadi sebagai berikut. Karena jumlah elektronnya sudah sama di kedua ruas, maka bisa kita hilangkan antara kedua elektron tersebut. Sehingga reaksi totalnya adalah 2 MnO4- ditambah 4 H2O ditambah 3 C2O42- menjadi 2 MnO2 ditambah 8 OH- ditambah 6 CO2. Pada soal ditanyakan koefisien kalium permanganat dan kalium oksalat, di mana ion MnO4- memiliki koefisien 2, sedangkan ion C2O42- memiliki koefisien 3. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi B, yaitu 2 dan 3. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, di antara larutan aqueous pada pilihan A, B, C, D, E berikut, larutan aqueous yang dapat bereaksi dengan logam magnesium adalah. Soal ini masuk dalam materi kimia unsur, khususnya materi terkait sifat-sifat kimia dari magnesium. Mari kita bedah satu persatu jawaban dari tiap opsi. Opsi A yaitu ketika direaksikan dengan amonia. Di sini, magnesium tidak dapat bereaksi dengan amonia. Hal ini dikarenakan amonia merupakan basa lemah, sehingga dari sisi kereaktifan masih kurang. Dengan demikian, opsi A masih kurang tepat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke opsi yang B. Pada opsi B, magnesium direaksikan dengan KOH, di mana KOH termasuk basa kuat. Akan tetapi, untuk mereaksikan magnesium dengan KOH dibutuhkan pemanasan. Untuk itu, mari kita lihat opsi lain terlebih dahulu. Barangkali ada opsi yang menawarkan reaksi dengan magnesium tanpa situasi khusus. Selanjutnya kita ke opsi C. Di sini, magnesium direaksikan dengan HCl, di mana magnesium dapat bereaksi menghasilkan gas hidrogen. Ditambah lagi reaksinya berlangsung cepat tanpa perlu pemanasan atau kondisi tertentu, sehingga kemungkinan C adalah jawaban yang paling tepat. Akan tetapi untuk memastikannya kita lihat dulu opsi D dan juga opsi E.
Pada opsi D, magnesium direaksikan dengan ion HCO3- dari natrium hidrogen karbonat. Sama seperti HCl, sebenarnya opsi D juga dapat bereaksi dengan magnesium, akan tetapi karena sifat asamnya lemah, maka reaksinya berjalan lambat. Sedangkan untuk opsi E salah karena opsi A tidak dapat bereaksi dengan magnesium dan reaksi B butuh pemanasan untuk melakukan reaksi. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, bila gelembung-gelembung gas klorin dialirkan ke dalam larutan natrium hidroksida pekat panas, akan terbentuk larutan. Nah, materi ini juga masih masuk ke dalam materi kimia unsur, di mana di soal ini dibahas salah satu unsur halogen atau golongan 7A, yaitu gas klorin. Gas klorin ataupun golongan halogen lain dapat bereaksi dengan basa kuat dalam dua kondisi, yaitu suhu rendah dengan suhu tinggi. Gas halogen jika bereaksi dengan basa kuat pada suhu rendah akan mengalami reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks, yaitu reaksi di mana suatu unsur mengalami reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Hasil reaksinya adalah garam halida dengan hipohalit. Pada kasus gas klorin, senyawa yang dihasilkan adalah natrium klorida dengan natrium hipoklorit. Sedangkan pada suhu tinggi, senyawa halogen akan mengalami reaksi autoredoks lebih lanjut menghasilkan garam halida dengan halat. Pada kasus gas klorin, senyawa yang dihasilkan adalah natrium klorida dengan natrium klorat. Dan karena pada soal kondisinya adalah direaksikan dengan NaOH panas, maka berlaku reaksi yang kedua. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu dihasilkan natrium klorida dengan natrium klorat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Soalnya itu, reaksi berikut ini manakah yang merupakan reaksi redoks? Nah, soal ini masuk ke dalam materi redoks di kelas 10 atau di kelas 1 SMA. Untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu memeriksa satu persatu, cukup cari saja yang dalam reaksi mempunyai unsur atau atom bebas. Jika ada unsur atau atom bebas, kemungkinan besar reaksi tersebut adalah reaksi redoks. Pada soal, reaksi B memiliki atom bebas Na dan H2, lalu ada juga pada reaksi D memiliki atom bebas Cu dan S. Sehingga jawabannya yaitu reaksi B dan juga reaksi D, atau pada opsi D. Akan tetapi, karena tujuan video ini adalah pembelajaran, mari kita bedah satu persatu untuk membuktikannya. Pada reaksi A, tidak ada unsur yang mengalami perubahan biloks. Unsur K tetap di biloks plus 1, unsur Ca tetap di biloks plus 6, unsur O tetap di biloks min 2, unsur Ba tetap di biloks plus 2, dan unsur Cl tetap di biloks min 1. Oleh sebab itu, reaksi A tidak mengalami reaksi redoks. Untuk reaksi B, terjadi perubahan biloks pada Na di mana terjadi kenaikan biloks dari 0 ke plus 1, yang artinya Na mengalami oksidasi, sedangkan unsur H mengalami reduksi karena mengalami penurunan biloks dari plus 1 ke 0. Oleh sebab itu, reaksi B mengalami reaksi redoks. Reaksi C tidak mengalami reaksi redoks karena tidak ada unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pb tetap di plus 2, sedangkan Br tetap di min 1. Terakhir, reaksi D mengalami perubahan biloks pada unsur Cu dan S, di mana unsur Cu mengalami kenaikan biloks dari 0 ke plus 2, sedangkan S mengalami penurunan biloks dari 0 ke min 2. Dengan demikian, reaksi yang mengalami reaksi redoks adalah reaksi B dan D, di mana opsi yang sesuai adalah opsi yang D. Kemudian kita ke soal terakhir untuk video kali ini, yaitu soal nomor 5. Soalnya yaitu, setengah reaksi yang terjadi di anoda dalam persamaan berikut adalah. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menentukan terlebih dahulu unsur apa saja yang mengalami reduksi dan juga oksidasi. Hal ini dikarenakan untuk menentukan reaksi di anoda, maka kita harus mencari reaksi oksidasinya. Dalam persamaan ini, Mn mengalami reduksi, sedangkan Fm mengalami oksidasi. Fm mengalami oksidasi dikarenakan biloksnya naik dari 0 ke plus 3. Oleh sebab itu, reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi pada Fe. Untuk reaksi lengkapnya, kita tuliskan terlebih dahulu reaksi dari Fe menjadi Fe3+. Lalu, karena pada produk maupun reaktan tidak ada oksigen, maka kita tidak perlu menambahkan H2O ataupun H+, sehingga langsung saja disamakan muatannya. Karena muatan di reaktan adalah 0 dan di produk adalah plus 3, maka pada produk harus ditambahkan elektron sebanyak 3 elektron agar pada produk maupun reaktan muatannya sama-sama 0. Dengan demikian, reaksi total pada anoda adalah Fe menjadi Fe3+ ditambah 3 elektron yang sesuai dengan opsi C. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan soal OSK kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.